Participle, kata kerja bentuk verb ing dan verb 3 yang berfungsi sebagai kata yang lain. Pengertian participle itu sendiri, participle adalah suatu kata yang secara umum dibentuk dari penggabungan base form dari verb berinfinitif dengan suffix akhiran ing pada present participle atau dengan d atau ed pada past participle tapi yang regular verb atau perubahannya beraturan. Sedangkan untuk bentuk yang tidak beraturan atau tidak konsisten atau irregular, maka perubahannya kemungkinan ada 4. Kalau enggak perubahan verb 1, verb 2 dan verb 3-nya itu sama semua, bisa jadi verb 1, verb 2, verb 3-nya berbeda semua, atau verb 2 dan verb 3-nya yang sama, atau verb 1 dan verb 3-nya yang sama. Nah, intinya dia tidak konsisten atau tidak beraturan secara perubahan bentuknya. Nah, mari kita lihat dulu perubahan dari verb 1, verb 2, verb 3. Pada present participle dan past participle, nah ini macam dari participle itu sendiri sebenarnya diambil dari perubahan bentuk kata kerjanya. Nah, perubahan bentuk kata kerja atau bentuk kata kerja itu ada 6 secara keseluruhan. Nah, yang kita fokuskan di sini hanya untuk bentuk verb 3 dan verb ing. Nah, jika kita lihat perubahan, contoh ada verb 1-nya swim, verb 2-nya swam, verb 3-nya swam, verb ing-nya ya diambil dari verb 1, swim ditambahkan ing, swimming. Ada verb SIS juga atau present tense additional infinitive. Nah, ini bukan ini ya, yang kita pelajari ini present participle bukan present tense. Nah, ini yang ketambahan s atau is. Kebetulan contohnya semua ketambahan s, swims. Kalau to infinitive enak teman-teman, tinggal tambahkan to di depannya. Dan yang diikuti kata kerja bentuk berapa? Bentuk verb 1. Contohnya ada to swim. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, ini yang perubahannya tidak konsisten. Perubahannya semuanya berbeda. Kebetulan contohnya itu ya. Ada juga yang sama. Contoh cut. Nah, nanti verb ing-nya bagaimana? Cutting, tinggal tambahkan ing. Kalau verb SIS tambahkan s, cuts. Kalau to infinitive tinggal tambahkan to swim, to cut jadinya ya. Ada juga yang sama verb 2, verb 3-nya, buy, bought, bought contohnya. Atau yang sama verb 1 dan verb 3-nya, ada come, came, come. Nah, kebetulan yang kita tulis di sini ada contoh untuk penambahan d atau ed saja. Ada open, opened, close, closed. Nah, yang diambil kita fokuskan pada verb 3 dan verb ing saja. Ada swam dan swimming, learned dan learning, opened dan opening, closed dan closing. Nah, ini ya yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Nah, mari kita bahas macam dari si participle itu sendiri. Ada present dan past participle. Nah, yang pertama pengertian present participle. Present participle adalah kata yang dibentuk dengan menambahkan suffix atau akhiran ing pada base form, base berinfinitif atau bentuk dasar dari verb. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi di awal ya, ini intinya verb ing itu yang present participle. Contohnya ada run plus ing jadi running, swim plus ing jadi swimming. Nah, secara umum participle dapat berfungsi sebagai verb atau adjektif ya. Nah, ketika present participle sebagai verb, present participle dapat digunakan sebagai komponen dari verb phrase bersama auxiliary verb untuk membentuk continuous biasa atau perfect continuous. Present participle juga dapat digunakan pada passive voice atau continuous tense biasa ya.
pada continuous tense-nya. Nah, intinya teman-teman, kalau kita kalkulasikan semuanya, tenses itu yang continuous ada 8. Ada present continuous dan present perfect continuous untuk yang present. Ada past continuous, past perfect continuous untuk yang past. Future continuous dan future perfect continuous untuk yang future. Past future continuous dan past future perfect continuous untuk past future-nya. Nah, di situ continuous semua. Ketika untuk yang aktif, nah menggunakan verb ing. Kalau untuk yang pasif hanya 2 kebetulan, hanya present continuous dan past continuous. Nah, contoh nih, kita ambil salah satu saja ya. Ada present continuous dan present perfect continuous. Contoh kalimatnya, he is smiling to you, dia sedang tersenyum padamu. Dan contoh yang present perfect continuous, the toddler have been sleeping for an hour. Balita-balita itu telah tidur selama 1 jam. Nah, intinya teman-teman, kalau untuk verb ing ini selalu diawali be di depannya. Selalu diawali be ketika jadi kata kerja, terutama untuk yang aktif. Be plus verb ing, nah itu baru dia berfungsi sebagai kata kerja. Present participle sebagai adjektif, participle berfungsi sebagai penerang atau penjelas dari kata benda. Nah, sama halnya dengan adjektif biasa ya, penjelas dari kata benda. Adapun bentuk ing yang lain yang berfungsi sebagai noun yaitu gerund, walaupun sama-sama berbentuk ing, namun penggunaan keduanya sangat berbeda. Jadi hati-hati, ada yang verb ing yang difungsikan sebagai kata benda itu namanya gerund. Kalau verb ing yang difungsikan sebagai adjektif, kemungkinan besar dia participle. Tapi hati-hati dengan yang gerund sebagai modifier yang bermakna alat untuk. Ada contohnya waiting room. Nah, ruangan untuk menunggu, ya toh. Washing machine, mesin untuk mencuci. Nah, itu masuknya ke gerund. Sedangkan kalau yang participle, contohnya nih, kita ambil penggunaannya dari si adjective clause, terus kita jadikan noun clause. Kebanyakan seperti itu bisa. Nah, contoh kalimatnya nih, ada the rooster annoys me. Kalimat biasa ini, belum ada present participle-nya. Dan kalimat kedua ada the fact interested me. Nah, ayam jago itu menjengkelkan saya atau fakta tersebut menarik perhatian saya. Kita dapat membuat kalimat di atas dengan present participle. Nah, contoh tadi, the rooster annoys me, ayam jago itu menjengkelkan saya. Kita bisa ubah jadi it is an annoying rooster. Itu ayam jago yang menjengkelkan. Bisa. Nah, annoying-nya itu sebagai adjektif. Kalau tadi annoys kan sebagai verb. Di sini kita jadikan adjektif karena apa? Verbnya is. Contoh yang kedua, the annoying rooster eats a lot. Nah, ayam jago yang menjengkelkan itu makan banyak. Nah, annoying di situ sebagai penjelas saja, sebagai adjektif yang menjelaskan noun. Nounnya apa? Rooster, ayam jago. Atau kalimat yang kedua, the fact interested me, kita jadikan present participle. Bisa, it was an interesting fact. Itu fakta yang menarik. Boleh. Atau jadikan the interesting fact was published. Nah, fakta yang menarik itu dipublikasikan. Bisa teman-teman. Di situ rangkaian dari noun phrase, the interesting fact, an annoying rooster, rangkaian noun phrase. Jadi kita ringkas atau ini salah satu pilihan. Nah, pilihan
terserah teman-teman mau menjadikan kalimat langsung atau menjadikan adjektif. Kalau menjadikan adjektif seperti ini sebenarnya masih bisa kemungkinan masuk ke kalimat lainnya tanpa memunculkan conjunction. Tapi kalau teman-teman menjadikannya kata kerja, nanti harus ada conjunction satu verb, dua verb, maka harus ada satu conjunction. Nah, present participle sebagai adjektif dapat ditandai dengan, nah yang pertama dalam noun phrase di depan kata bendanya. Nah, tadi kan di depan roster annoying, di depan roster, di depan fact untuk yang interesting. Atau di dalam kalimat non verbalnya be plus adjektif, bisa juga ya. You are annoying. Nah, tiba-tiba nggak ada kata benda di belakang, nah hanya verb ing. Tandanya bagaimana? Membedakan antara you are annoying dan atau kita contohkan kalimat yang lain nih. The rooster is annoying. Nah ini ya, dari contoh yang tadi sih nggak masalah ini. Untuk yang non verbal, ayam jago itu menjengkelkan, boleh. And fact is interesting, fakta itu menarik. Nah, teman-teman bisa jadikan seperti ini, atau bisa ditandai kalau yang non verbal itu subjeknya tidak bisa melakukan verb ing-nya. Nah, itu biasanya kebanyakan adjektif. Contoh lainnya bagaimana sih? Hobi saya menulis. Nah, hobinya kan nggak bisa menulis, yang bisa kan saya. Kan itu kita menjelaskan bahwa subjeknya hobi, bukan sayanya. Hobi menulis. Nah, kan gitu. Saya itu hanya sebagai penjelas pemilik dari si hobi, jadi bukan benar-benar si subjek. Nah, berarti dia si adjektif, bisa ditandai seperti itu juga. Nah, yang kedua masuk ke past participle. Pengertian past participle itu sendiri, past participle adalah participle yang secara umum dibentuk dengan menambahkan suffix d atau ed pada base form yang berupa regular verb. Untuk regular verb ketambahan d atau ed. Pada base form bare infinitive bentuk dasar berupa irregular verb, maka tadi yang saya jelaskan, verb 1, verb 2, verb 3-nya bisa sama semua, bisa berbeda semua, bisa yang sama verb 2 dan verb 3-nya, atau yang sama verb 1 dan verb 3-nya. Intinya dia perubahannya tidak beraturan atau tidak konsisten. Nah, past participle merupakan satu dari 5 form tadi ya yang dimiliki oleh kata kerja. Contohnya kayak saya munculkan kembali, ada learned, closed. Nah, ketambahan d atau ed atau tidak beraturan, sing jadi sang ya. Ini kalau sa eng ini sebenarnya verb 2, ini salah tipu ya. Harusnya su eng. Nah, itu baru verb 3-nya. Nah, fungsi past participle sendiri secara umum berfungsi sebagai verb dan adjektif. Kalau ini berfungsi sebagai verb dan adjektif sama sebenarnya ya dengan present participle. Kalau yang berfungsi sebagai noun ya gerund. Nah, past participle sebagai verb. Kalau sebagai verb digunakan sebagai komponen dari verb phrase bersama auxiliary verb untuk membentuk perfect ya, perfect atau perfect continuous dan passive voice. Nah, kalau perfect continuousnya itu sebenarnya diambil dari been-nya saja, bentuk verb 3-nya been. Kalau untuk yang perfect saja, nah ada auxiliary-nya berbentuk have, terus verb 3 itu berarti diawali have. Kalau untuk yang past participle teman-teman, have verb 3. Kalau untuk yang perfect continuous sebenarnya verb 3-nya ya setelah have sama have, tapi bentuknya pasti been. Nah, kalau be ketemu setelahnya ketemu kata kerja lagi, dia berbentuk verb ing tadi ya. Kembali lagi ke present participle, have been verb ing. Nah, berarti yang kita fokuskan kalau ke perfect continuous ya been-nya saja, itu bentuk verb 3 sebenarnya. Kalau passive voice semua
bentuknya pasti be verb 3. Be verb 3 passive voice. Nah, contoh nih pada past participle sebagai verb. Contoh present perfect tense. Nah, I have paid the bill. Saya telah membayar tagihan tersebut. Nah, setelah have verb 3 paid. Atau present perfect continuous tense. Those toddlers have been sleeping for an hour. Nah, yang mana sih verb 3-nya been saja sebenarnya ya, seperti saya bilang tadi. Artinya bagaimana? Balita-balita telah tidur selama 1 jam. Nah, been di situ past participle dari auxiliary be, bentuk verb 3 dari be. Kalau fungsinya sebagai adjektif, participle fungsinya sebagai adjektif itu untuk menerangkan kata benda. Sama ya pengertiannya sebenarnya ya, penjelas dari kata benda. Penggunaan past participle sebagai adjektif dapat dilihat dari noun phrase dan reduced adjective clause, atau sebenarnya ini ya, peringkasan atau penyederhanaan kalimat. Nah, kebanyakan sih ketika dia berbentuk pasif. Nah, pada noun phrase, noun yang bertindak sebagai penerima aksi dirangkai dengan past participle. Contoh kalimat aslinya nih ya, the woman was bored by the situation. Nah, was bored itu be verb 3. Wanita itu dibuat jenuh dengan situasi tersebut. Contoh yang kedua, the cat is spoiled by my mother. Kucing itu dimanja oleh ibu saya. Nah, dapat kita jadikan reduce, jadikan past participle biasa yang menjelaskan woman dan cat sebagai penerima aksi. Nah, jadikan noun phrase sebenarnya ya, the bored woman. Wanita yang bosan, the spoiled cat, kucing yang dimanja. Masih berbentuk frasa, belum jadi kalimat, masih berfungsi sebagai komponen kalimat. The woman is bored. Nah, itu sudah jadi kalimat teman-teman. Wanita yang bosan, the cat is spoiled, kucing yang dimanja, sudah berbentuk kalimat. Kalau yang tadi belum berupa kalimat. Thanks for watching.